Untuk mengatasi rasa lapar, ular harus menangkap, membunuh, dan memakan mangsa. Sementara beberapa ular aktif mengintai dan menyerang mangsa, sebagian besar ular akan dengan sabar menunggu mangsa mendekat sebelum menyerang. Sebab, spesies ular yang berbeda memiliki caranya sendiri untuk mendapatkan mangsa. Umumnya, terdapat 3 metode utama digunakan ular untuk mendapatkan mangsa, yakni menelan mangsa secara utuh, membatasi pergerakan mangsa, dan menyuntikkan bisa mematikan. Ular mendeteksi keberadaan mangsa melalui bau. Menggunakan organ Jacobson yang terletak di langit-langit mulutnya, ular dapat mengetahui dengan tepat dari mana sumber bau berasal. Ular juga menggunakan penglihatan inframerah di malam hari, yang mengandalkan panas untuk menerangi mangsa di sekitarnya. Ini merupakan sebuah adaptasi, yang memungkinkan mereka menemukan mamalia berdarah panas di alam liar dengan sedikit cahaya. Ular memiliki tingkat metabolisme yang rendah, artinya mereka tidak memiliki energi untuk mengejar mangsa dalam waktu lama. Sebaliknya, mereka bergantung pada seni menunggu, dan seringkali membiarkan mangsa mendatangi mereka. Ular pandai mengidentifikasi tempat di mana mangsa berada. Mereka akan berdiam, menunggu di tempat tersebut dengan sabar. Biasanya, mereka menggunakan teknik kamuflase, atau memastikan tubuh mereka tersembunyi dengan baik supaya tidak terdeteksi, seperti mengubur diri di pasir atau menyembunyikan sebagian besar tubuh mereka di bawah air. Sementara beberapa ular akan mengintai dan mengikuti mangsa sampai berhasil menangkapnya, sebagian besar lainnya akan menunggu mangsa berada dalam jarak yang cukup dekat, lalu menyerang. Setelah menemukan dan berhasil menangkap mangsa, ular harus bergerak cepat untuk memakannya. Mereka dapat memakan mangsa hidup-hidup, atau mereka akan membunuhnya terlebih dahulu. Menelan mangsa hidup-hidup adalah metode umum yang digunakan oleh ular dan terbilang efektif. Meski harus memulai prosedur rumit untuk melakukannya, namun ular didukung oleh fitur gigi melengkung, dan kemampuan tubuh mereka yang sepenuhnya mampu mencerna, bahkan untuk mangsa yang berukuran lebih besar. Namun, jika ular memutuskan untuk menelan mangsa hidup-hidup, ular harus siap dengan konsekuensinya. Begitu ular memasukkan mangsa ke dalam mulut, mangsa akan kesulitan untuk melarikan diri, sebab gigi ular melengkung ke dalam, sehingga efektif untuk menjebak mangsanya. Meski demikian, cara tersebut berbahaya bagi ular, karena mangsa dapat melakukan perlawanan. Cakar mangsa yang tajam dapat merusak bagian dalam mulut ular, sehingga meninggalkan luka terbuka dan infeksi, yang dapat merugikan kesehatan ular. Sebaliknya, jika ular memilih untuk melumpuhkan mangsanya terlebih dahulu, ini membutuhkan lebih banyak energi di awal, tetapi proses makan akan jauh lebih mudah. Metode yang paling populer untuk melumpuhkan mangsa adalah metode penyempitan, di mana ular akan melilit mangsanya dengan erat untuk meremukan mangsa dan membatasi pernapasan. Ini adalah proses pembunuhan yang lebih lambat tetapi efektif. Setiap kali mangsa menghembuskan napas, ular akan melilit lebih erat. Tanpa suplai udara, mangsa dengan cepat menjadi tidak sadarkan diri dan biasanya mati. Kemudian ular dapat menelan mangsanya. Teknik penyempitan ini digunakan untuk mangsa yang lebih besar, karena jika jenis mangsa ini ditelan hidup-hidup, dapat menyebabkan bahaya serius. Metode lain yang digunakan ular untuk menaklukkan mangsa adalah teknik envenomation. Ular akan menggigit mangsa dan menyuntikkan bisa. Tindakan ini dapat memicu reaksi berbahaya di dalam tubuh mangsa yang akan berujung pada kematian. Biasanya teknik ini ampuh untuk mangsa yang lebih kecil. Bergantung pada sifat racun, mangsa perlahan-lahan merasakan pengaruhnya. Racun neurotoksik adalah sejenis racun yang dapat dengan cepat melumpuhkan mangsa, termasuk mengakibatkan kelumpuhan otot pernapasan, yang menyebabkan kematian cepat. Sedangkan, racun hemotoksik bekerja lebih lambat dengan menghancurkan jaringan dan menyebabkan pendarahan internal. Mangsa akan cepat lumpuh, tetapi tidak cepat mati. Beberapa ular memiliki bisa yang mengandung kedua sifat tersebut, hemotoksik dan neurotoksik. Terlepas dari itu, hasilnya akan tetap sama, setelah menggigit dan menyuntikkan bisa, mangsa akan mati, dan ular dapat menyantapnya.